Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Hari ini ada yang absen atau tidak? Tidak. Semuanya masuk ya? Kalau tidak masuk, harap absen dulu atau memberikan tahu Bu Devi kalau hari ini ada acara atau tidak. Seperti itu. Kemarin untuk pembelajaran kemarin ada yang ditanyakan apa tidak? Apa sudah paham semua? Sudah? Kalau sudah paham, kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya ya. Coba dilihat temanya. Kita belajar tema berikutnya. Subtema 1 itu ya tentang apa? Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Nah, di situ ada pembelajaran 1. Coba kalian lihat. Sebelum Bu Devi menerangkan, dibaca terlebih dahulu. Coba dibaca terlebih dahulu bukunya. Dilihat bukunya, dibaca. Nanti kalau sudah paham, kalian baca. Nanti saya terangkan dulu ya. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk membaca. Baca dulu, dipahami. Isinya tentang apa itu di situ. Sambut? Oh, kalau sudah dibaca, tadi yang kalian baca tentang apa saja tadi di situ? Di situ ada bagaimana jagung berkembang biak. Coba dilihat halaman 2 tadi. Berkembang biaknya jagung bagaimana? Dari mulai apa? Dari mulai di situ diterangkan jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia, penduduk Pulau Madura jagung itu menjadi khas makanan pokoknya di situ ya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil apa? Ayo. Yang dibaca tadi apa? Jagung termasuk makanan yang mengandung apa? Vitamin apa? Karbohidrat. Nah, di situ jagung mengandung karbohidrat. Seorang petani jagung memulai membiarkan tanaman jagung dengan menanam bijinya. Ya. Setelah 3 sampai 4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 4 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung berbentuk tongkol ya, pada mulanya berupa sekutu bunga. Bunga jagung memiliki helai halus pada bagian ujungnya. Pada helai bunga tersebut terdapat apa? Tepung sari. Apa Mas Idan? Tepung sari. Itu ada tepung sari ya. Tepung sari akan terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga. Pada pohon jagung lain ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan bunga jagung terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna bagaimana? Kecoklatan, dan bagian ekornya juga sudah
selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, petani jagung menanam kembali sebagai biji jagung tua dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Di sini dimulailah perkembangbiakan jagung. Coba kalian sebutkan selain biji jagung yang bisa ditanam apa saja? Yang bisa ditanam lagi? Selain biji-bijian, apa juga? Kacang, apa lagi? Kedelai, apa lagi? Padi, gandum, itu bisa? Kedelai bisa ya? Kedelai itu yang bisa ditanam melalui bijinya, ya. Bijinya bisa ditanam lagi sehingga tumbuh menjadi tumbuhan bagus. Begitu. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sampun. Kalau sudah, coba kalian lihat itu halaman 3. Halaman 3 itu ada tugas kalian untuk menulis ide pokok yang dalam bacaan tadi, ya. Nanti kalian kerjakan sebagai PR saja, dikerjakan di rumah. Nah, dari paragraf tadi ada berapa tadi? 5 paragraf. Kalian bisa mengambil satu paragraf itu dari paragraf yang sesuai apa bacaannya. Kamu mengambil ide pokoknya apa saja di situ, ya. Seterusnya kita lanjutkan pembelajaran IPA, ya. Tadi kita sudah mempelajari bahasa Indonesia. Kita dari bahasa Indonesia ini bisa mengambil ide pokok dari bacaan. Tugas kalian itu tadi dikerjakan di mana? Di rumah sebagai PR kalian. Selanjutnya di halaman 3 yang bawah, coba dilihat itu. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kita masuk ke pembelajaran apa? Pembelajaran IPA. Di sini tepung sari pada jagung. Coba lihatkan dulu ya. Perkembangbiakan tumbuh secara generatif. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin. Sebelum kalian tahu, saya jelaskan terlebih dahulu, ya. Ketika angin bertiup, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan di sini, yaitu disebut juga dengan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangan secara generatif. Nah, apa yang dimaksud dengan perkembangan secara generatif? Bisa dilihat di depan. Baca. Perkembangan generatif adalah perkembangan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari atau alat kelamin jantan dan putih, bisa juga disebut dengan alat kelamin betina. Itu yang dimaksud dengan apa tadi? Perkembangbiakan generatif. Situ. Coba dilihat, ini ada apa ini? Di pojok kiri. Ini apa? Kira-kira. Bunga sepatu. Yang ini apa namanya di sini? Kelopak bunga yang di atas putih. Nanti ada ya di selanjutnya. Selanjutnya ada bagian-bagian bunga. Nah, coba dilihat di sini. Perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif.
Ya, lihat semua ya Mas, Mbak. Di sini ada kepala sari, ada juga kepala putih, saluran apa di sini? Saluran polen. Bapak buahnya di mana? Bapak buahnya ada di sini ya. Bapak buah ini termasuk bapak buah. Yang termasuk bapak biji di mana ya bapak bijinya? Tengah. Sel telur. Sel telurnya di sini. Ada sperma. Terus di sini hasil pembuahan. Dari kepala sari dan kepala putih itu akan terjadi apa? Pembuahan. Di mana letaknya pembuahan itu? Di sel sini dan akan menghasilkan pembuahan itu letaknya di sini, ya, atau fertilizator. Setelah mengalami proses pembuahan akan menghasilkan calon tumbuhan baru di sini ada calon tumbuhan baru. Terus kemudian dilanjutkan dengan terjadinya apa? Biji dalam buah itu akan terjadi daging buah, membentuk daging buah. Terus setelah membuahkan daging buah itu nanti membentuk biji. Setelah terjadi sudah terjadi buah bijinya, terbentuk biji itu bisa sebelum menjadi tumbuhan baru akan membentuk pecambah. Pecambahnya seperti itu, lihat ya. Kemudian setelah proses pecambah ada muncullah tumbuhan baru seperti ini. Prosesnya apa tadi? Perkembangbiakan secara berarti prosesnya seperti itu ya, mengalami dari tadi kepala sari dan kepala putih akan mengalami penyerbukan tadi ya. Coba dilihat itu di halaman 4. Coba di halaman 4. Penyerbukan itu terbagi menjadi berapa tadi? 4 ya. Ada penyerbukan sendiri atau monogami. Ada penyerbukan tetangga atau biotonomi. Ini ada seperti sebentar. Nah, di sini ada penyerbukan tetangga yang disebut juga dengan apa? Biotonomi. Terus apa lagi di situ? Penyerbukan sendiri disebut juga dengan penyerbukan apa lagi di situ? Penyerbukan silang disebut juga dengan monogami. Ada penyerbukan pasta disebut juga dengan siapa yang tahu dengan itu penyerbukan sendiri itu apa ya? Menjadi baca belum tadi. Siapa yang bisa angkat tangan coba Mas Reza? Bisa penyerbukan sendiri di situ ada. Di halaman 4 Mas Reza. Nah di sini apa Mas Reza? Apa dengar nggak kalian? Ya, coba diulang lagi Mas Reza. Penyerbukan sendiri loh. Serbu sari berasal dari bunga yang sama. Terus ada lagi yang tadi penyerbukan tetangga, Mbak. Ada yang tahu? Angkat tangan satu. Mulai. Nah, tadi sudah dijelaskan nama siapa? Mas Reza. Ulang lagi Mas Reza. Tadi penyerbukan sendiri apa? Coba. Penyerbukan dengan perantaraan angin disebut dengan apa? Penyerbukan sendiri. Ada penyerbukan tetangga. Ya dilihat di halaman 4. Baik, coba baik. Serbu sari berasal dari bunga lain tetapi masih betul. Penyerbukan tetangga di sini ya ini bila serbu sari berasal dari
ini berasal dari bunga pohon lain tetapi jenisnya sama ya. Jenisnya pisang jago itu sama-sama jagung seperti itu. Terus ada lagi penyerbukan basta. Ada yang tahu? Angkat tangan coba. Ya Mbak, belakangnya Mbak siapa? Mbak Dita. Kalau pakai masker nggak kelihatan Bu Dewi. Coba dibuka sebentar Mbak Dita. Nah, penyebaran basta itu apa? Penyebaran basta. Gula lagi biar temannya dia agak keras sebentar ya. Jadi kelas yang ini biasa dari pohon lain berbeda jenis. Nah, dari sini tadi sudah kita pelajari tentang macam-macam penyerbukan. Coba dino lagi. Penyerbukan di sini ada apa saja? Satu, penyerbukan sendiri, penyerbukan ada penyerbukan basta. Kita lanjut di halaman 4. Coba dilihat. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Hewan apa yang muncul di sini ya? Hewan laba. Nah, dari tadi penyerbukan ada penyerbukan dari bunga sendiri, bisa penyerbukan dibantu oleh hewan apa ini? Hewan laba. Hewan laba juga bisa membantu dalam proses penyerbukan. Oh ya, ayo kita di pembelajaran. Ada IPS di sini. Kita tidak terlepas dari bunga ya. Nanti di IPS juga kita pelajari tentang proses penyerbukan secara kembang biakan secara generatif. Kita lanjutkan di pembelajaran IPS. Nah, di sini bunga juga terdapat di berbagai negara. Nah, bunga ada yang sama ya. Kalau tempatnya di Indonesia, di negara yang lain misalnya kayak Malaysia, Laos, coba dilihat dalam 5. Nah, di situ kan ada jenisnya bunga sepatu. Nah, bunga sepatu di sini kalau di Indonesia namanya bunga sepatu, kalau di Malaysia bunga yang ada di Malaysia itu sama-sama bunga sepatu namanya beda jenis. Apa tuh? Jenis namanya beda tapi tanamannya sama. Kalau di Malaysia itu ada bunga raya. Kalau di Indonesia apa bunga sepatu. Bunga raya di sini kalau di Malaysia merupakan bunga nasional, juga dimanfaatkan sebagai pewarna. Kalau di Malaysia dimanfaatkan sebagai pewarna. Bunga Kamboja, tahu bunga Kamboja? Tahu. Di rumah pasti ibu-ibu kalian yang suka bunga atau kakak kalian yang suka bunga mesti tanamannya ada bunga Kambojanya. Soalnya indah ya bunganya ya. Bunga Kamboja yang sering digunakan dalam perlengkapan tari Bali. Di sini bisa tahu ya Kamboja itu yang biasanya dipakai di sini tuh loh. Di waktu acara adat istiadat itu biasanya dipakai oleh orangnya yang ada di Bali itu untuk sebagai apa? Untuk beribadah biasanya itu ya. Nah, terdapat juga di negara Laos. Tadi bunga Kamboja itu juga sama-sama bunganya terdapat di negara Laos. Nah, beda namanya saja. Kalau di sana namanya apa? Daun Kamboja atau bunga Kamboja. Disebut juga dengan Kamboja atau di Indonesia. Nah, jelas bunga Kamboja digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Ada beberapa negara itu banyak ya sebetulnya, tapi itu ada istiadat ataupun dari bunga bisa ada kesamaan dari negara Indonesia dengan negara lain.
budaya. Nah, di sini ada ASEAN. ASEAN adalah sebuah apa? Organisasi internasional. Nah, di sini ada 5 yang termasuk negara ASEAN. Itu ada negara tetangga dengan Indonesia. Apa saja di situ negara tetangga? Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Berdasarkan urutan waktu bergabung dengan negara-negara lain, yaitu termasuk 5 negara tadi, yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, yaitu bergabung pada tanggal berapa? Coba dilihat di situ. Tanggal 8 Agustus 1967. Kalau Brunei Darussalam bergabung tanggal berapa? Tanggal 7 Januari tahun 1980. Kalau Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar pada tanggal 28 Juli 1990. Kamboja pada 30 April 1999. Di sini negara ASEAN itu yang berdekatan dengan Indonesia ataupun membentuk negara internasional itu tadi ya, ada 5 negara yang berdekatan dengan Indonesia. Ya itu tadi ada. Kalau di Indonesia siapa tokohnya? Ada Malik. Kalau di Malaysia Tun Abdul Razak, di atasnya tadi Mas. Terus kalau di Thailand siapa? Tanah Koman. Ada lagi di Singapura S. Raja Rahman. Dan di Filipina ada siapa? Narcisco Ramon. Itu sebagai tokoh-tokohnya yang mewakili dari 5 negara ASEAN atau negara di organisasi yang membentuk organisasi internasional. Dari sini ada yang ditanyakan atau tidak? Ya, sudah paham semua? Kita lanjut di bawahnya itu. Ada kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN yang memiliki kesamaan dari budaya dan adatnya. Salah satunya memiliki kesamaan dengan Indonesia. Ya. Kalau tidak ditanyakan, ada yang tidak ditanyakan, coba di halaman 7 itu lihat dulu halaman 7. Ada tugas kelompok, ya, bisa dikerjakan di rumah, anak putri sendiri atau anak laki-laki sendiri nanti. Gimana? Atau yang rumahnya dekat dengan kalian, itu ya. Nanti tentukan sendiri aja ya. Kelompoknya yang cewek saja, yang laki-laki. Nanti kalian mengerjakan berkelompokan, ya. Laki-laki sendiri nanti yang dekat rumah bisa berkumpul di rumahnya Mas Reza atau Mas Zidan atau Mas Marcel atau Mas siapa yang pakai masker itu. Saya belum apa kalau ya dibuka. Di sini ada tugas pilih 2 negara ASEAN. Coba lihat itu, carilah kesamaan dan perbedaan karakteristik dari 2 negara tersebut, mulai dari bunga, tumbuhan, apa saja. Paham apa tidak? Kok bermain ya? Nggak boleh. Coba dilihat Mas Asel,
punya. Perhatikan nanti ada tugas kelompok sampai nggak mengerjakan. Tak paham ya? Perhatikan dulu. Nanti kalian kalau kerjakan bisa. Terus apa lagi nih? Nah, ada kondisi sosial budaya mereka. Lebih lengkapnya tentunya lebih baik. Kalau lengkap lebih baik. Tulislah. Misalnya ada negara Indonesia dan negara Malaysia yang memiliki kesamaan itu apa saja tadi? Mulai dari budaya tadi ya. Kalian buat apa? Diagram pen, dilihat itu ada lingkarannya, itu ada diagram pen. Di situ ada diagram pen. Kalian mengerjakan secara ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau tidak, kalian nanti itu membersihkan itu, terus kita berdoa untuk pulang bersama ya. Dikemas-kemas, boleh dimasukkan bukunya. Kalau belum mengerti nanti bisa SMS ke Devi ya. Di bawah aja, ya di bawah. Ini mas ya, dimasukkan bukunya saja. Keduanya menyiapkan. Sebelum kalian sudah menyiapkan tasnya dimasukkan bukunya, saya rangkum tadi yang saya jelaskan tadi ya. Kita tadi belajar apa saja? Membuat ide pokok, menyimpulkan dari tadi perkembangbiakan apa? Terus kita belajar dari negara Asia tadi kita belajar itu. Nah, kalau sudah apa? Coba berkemas-kemas, mas apa tadi yang nyiapkan Mas Reza, tolong disiapkan. Seperti biasa nanti setelah kita berdoa, kita biar pulangnya semangat, ilmunya bermanfaat. Nanti kita dia ya di akhir pembelajaran seperti biasanya ya. Oh, Mas Reza disiapkan. Siap, Ustaz. Doa